Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya melanjutkan materi yang kemarin terkait komposisi fungsi ya. Ini saya ulangi lagi untuk mencari sebuah fungsi dari sebuah komposisi f bundaran gx. Mungkin teman-teman di sini bisa melihat ya. Untuk f bundaran gx yang ada di sini itu 6x min 5 dan fx sama dengan 2x plus 1. Maka gx-nya berapa? Nah, kalau bentuknya seperti ini, itu ibaratnya kita itu udah mengetahui sebuah perkalian, kemudian kita akan mencarikan berapa sih pengalinya untuk menentukan hasil yang akan kita cari sebelumnya. Nah, kemarin kita ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu kita bisa memisalkan sebuah persamaan itu menjadi ax plus b. Nah, di sini juga akan saya tuliskan aja langsung ya jadi untuk soal yang pertama, itu kita punya f bundaran g x itu sama dengan 6x min 5. Kemudian jika diketahui nilai fx-nya itu sama dengan 2x plus 1, maka gx-nya itu berapa? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Cara yang pertama, kemarin kita bisa memisalkan bahwa sebuah fungsi itu dapat kita misalkan menjadi ax plus b untuk setiap fungsi. Nah, ini misalkan fungsi gx, sekarang saya ganti menjadi ax plus b. Maka dari sini konsep dasar dari f bundaran g x itu kan f kemudian g x, kita ginikan, maka setiap nilai x di f akan berubah menjadi nilai si gx. Nah, karena kita udah tahu nilainya si fx itu sama dengan 2x plus 1, maka kita akan mensubstitusikan nilai gx itu ke dalam nilai, nah nilai ini ke dalam nilai x-nya ini, gitu ya. Jadi ini sama dengan 2 dikalikan dengan ax plus b ditambahkan dengan 1, atau sama dengan 2ax plus 2b gitu ya, 2ax plus 2b plus 1. Nah, karena kita udah tahu bahwa untuk yang kita punyai jawaban akhirnya itu untuk untuk fungsi f o g x ini nilainya adalah 6x ini tadi ya, nilainya adalah 6x min 5, maka 2ax plus 2b plus 1 itu harus sama dengan, jadi di sini harus sama. Nah, cara menyamakannya itu tinggal kita jadikan sama dengan aja. 6x min 5 itu harus sama dengan 2ax plus 2b plus 1. Oke. Nah, saya lanjut. Jadi untuk 6x min 5 sama dengan 2ax plus 2b plus 1. Nah, setelah itu kita harus menyamakan nilai yang harus disamakan. Nah, di sini kita punya variabel x, di sini juga variabel x, maka kita dapat memastikan bahwa 6 ini adalah dia yang memiliki variabel x-nya, di mana 2b plus 1 ini tidak ada variabel x-nya. Berarti 6x ini harus kita paksa sama dengan 2x. Nah, sampai sini bisa diputar-putar kan? Atau x-nya kita coret gini, 2-nya kita coret, ini tinggal 3. Maka di sini saya punya nilainya menjadi 3 sama dengan A, gitu ya, atau A sama dengan 3. Nah, setelah kita tahu A sama dengan 3, kita lanjut. Untuk min 5 yang ini harus kita samakan dengan 2b plus 1. Jadi kita tulis di sini min 5 itu harus sama dengan 2b plus 1. Berarti di sini 1 bisa saya rubah ke ruas kiri. Min 5 min 1 sama dengan 2b, atau min 6 sama dengan 2b. Artinya b sama dengan min 3 gitu ya. Nah, dari sini kita tahu bahwa untuk yang persamaan 1 di sini A-nya sama dengan 3, untuk yang persamaan 2 B-nya sama dengan min 3. Nah,
dari sini kita punya bahwa tadi Gx itu adalah AX plus B, dimana kita udah tahu bahwa A-nya itu 3, X-nya tetap kita tulis, B-nya adalah min 3, berarti dikurang 3. Jadi nilai inilah yang akan menjadi nilai Gx kita. Nah, jadi seperti itu caranya. Kalau ingin dibuktikan sebenarnya gampang juga. Tadi kan kita udah tahu nih nilai dari fx-nya 2x plus 1 ya kan. Nilai dari fx-nya di sini, nilainya dari fx-nya ini 2x plus 1. Nah, maka di sini saya udah punya nilai fx itu sama dengan 2x plus 1. Kemudian nilai gx itu sama dengan 3x min 3. Nah, dari sini kita sebenarnya udah dapat membuktikan apakah betul f bundaran g untuk x itu sama dengan 6x min 5. Apakah betul? Apabila nilai ini kita hitung dan jawabannya itu ke sini, ya berarti berarti gx kita yang di sini betul kayak gitu. Nah, namun demikian kita perlu mengeceknya juga. Nah, misalkan nih saya punya nilai dari si fx itu 2x plus 1, berarti f bundaran gx itu menjadi 2 dikalikan 3x min 3 ditambah 1, atau sama dengan 6x min 6 plus 1, atau sama dengan 6x min 5. Nah, dari sini kan udah kelihatan jawaban saya 6x min 5 sama dengan 6x min 5 di sini. Jadi betul nilai gx ini adalah 3x min 3, terbukti gitu ya. Terbukti kayak seperti itu. Nah, selanjutnya ada cara yang kedua. Cara yang kedua itu sebenarnya lebih gampang, tetapi lebih gampangnya pun juga hanya dipindah-pindah aja gitu ya. Tapi ada juga dulu mahasiswa saya yang enakan pakai cara satu, Pak, karena cara satu itu berangkat dari konsep. Nah, saya tuliskan di sini untuk cara yang kedua. Ini cara 2. Tadi kan diketahui bahwa FOG, f bundaran gx-nya itu sama dengan 6x min 5. Sementara nilai dari fx-nya itu sama dengan 2x plus 1. Kita disuruh mencari nilai si gx. Nah, dari sini kita dapat menggunakan konsep awal lagi bahwa f bundaran gx itu sama dengan f gx. Sepakat seperti ini kan ya. Nah, untuk hasil dari ini itu adalah 6x min 5. Sementara hasil dari f bundaran gx ini cuma kita ketahui 2x plus 1-nya. Berarti di sini saya tulis 2 gx gini kan. Harusnya gini kan, plus 1. Nah, misalkan saya tuliskan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya gx saya singkat aja menjadi g gitu, plus 1. Nah, ini g ya. Nah, setelah bentuknya seperti ini kan bisa saya putar-putar balik. Jadi 6x min 5, satu yang di sini itu bisa saya arahkan ke sini kan. Nah, itu menjadi 6x min 5 min 1 sama dengan 2g, atau 6x min 6 sama dengan 2g. Nah, dari sini saya ketemu g-nya sama dengan 6x min 6 dibagi 2, atau sama dengan g-nya sama dengan 3x min 3. Nah, sebenarnya dari sini aja kita udah tahu hasilnya juga 3x min 3. Tinggal teman-teman mau mencari nilai si gx tadi, boleh pakai cara 1 atau pakai cara 2, di mana yang dianggap paling mudah kayak gitu. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk yang kedua, itu kemarin kan kita belajarnya sampai cara yang kedua untuk mencari nilai dari f bundaran gx yang diketahui nilai gx-nya. Nah, kira-kira sampai situ ya. Ini saya ganti aja. Oke. Nah, untuk yang contoh yang kedua, contoh 2 ini contoh 2 ya. Diketahui bahwa f bundaran gx-nya itu adalah 6x min 5, dimana diketahui nilai dari gx. Kalau tadi kan diketahui nilai fx-nya, sekarang gx-nya 2x plus 1.
fx-nya berapa? Pertanyaannya. Sebenarnya contoh yang kedua ini sama cara mengerjakan seperti contoh yang pertama. Yang pertama kita tahu konsepnya dulu, bahwa yang akan kita cari adalah f bundaran gx. Nah, dengan menggunakan prinsip yang awal tadi, kita dapat menentukan bahwa f bundaran gx itu sama dengan f gx. Misal fx itu sama dengan ax plus b, maka di sini kita dapat memasukkan nilai 6x min 5 itu pasti sama dengan dari nilai a dikalikan 2x plus 1 ditambahkan dengan si b, atau sama dengan 2ax plus a plus b harus sama dengan 6x min 5. Nah, sampai sini kita harus menyamakan mereka yang memang harus disamakan. Sama kayak tadi, yang memiliki variabel x adalah 6x, yang memiliki variabel x adalah 2ax, berarti 6x harus sama dengan 2ax. Atau x-nya bisa kita coret, 2 dicoret jadi 3. Di sini ketemu 3 sama dengan a-nya sama dengan 3. Nah, selanjutnya min 5 harus sama dengan a plus b. Berarti a plus b-nya sama dengan min 5. Kalau kita tadi udah tahu bahwa a-nya sama dengan 3, tinggal dimasukin aja 3 plus b, atau sama dengan min 5 min 3 sama dengan b, min 8 sama dengan si b. Nah, jadi di sini kita udah tahu bahwa tadi f x sama dengan ax plus b, maka dapat kita masukkan nilainya menjadi 3x min 8. Nah, seperti itu ya. Ini cara yang pertama. Saya tulis dulu di sini cara 1. Nah, kemudian ada cara 2. Cara 2 sama kayak tadi. Untuk f bundaran gx dan gx yang diketahui, maka kita dapat memisalkan bahwa nilai dari fx itu kita buat dia menjadi sebuah persamaan lagi. Nah, gini nih. Barangnya seperti ini lagi. Nah, kita kan udah tahu nilai dari si gx tadi, nilainya si gx itu kan 2x plus 1. Nah, misalkan nih nilai si gx ini sama dengan sebuah nilai, misalkan saya sebut sebagai a. Ya, saya sebut sebagai a. Maka x-nya itu kan sama dengan ini kita bolak-balik ya. Kita akan menentukan nilai x-nya dulu. Nah, untuk menentukan nilai x, ketika saya punya 2x plus 1 sama dengan a, maka a sama dengan 2x plus 1 gini kan. Atau a min 1 sama dengan 2x, atau x sama dengan a min 1 per 2. Tinggal dibolak-balik aja. Ketika saya udah punya nilai x sama dengan a min 1 per 2, maka untuk setiap fa maka nilai fa ini balik ke sini kan. Nah, ke sini. Maka nilainya 6 dikalikan dengan a, harusnya kan a, seperti itu ya. Karena x saya udah menjadi ini, maka dituliskan nah seperti ini. Dikurangi 5 karena setiap x-nya sudah berubah menjadi nilai a, atau sama dengan 6a min 6 per 2 dikurangi 5, atau sama dengan 3a min 3 min 5, atau sama dengan 3a min 8. Nah, jawabannya sama kan, 3a min 8 ini sama dengan yang sini. Jadi jawabannya betul gitu ya, untuk cara yang kedua. Ini mewakili soal yang kedua ini. Kemarin ini sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita akan mencoba latihan soal. Nah, mencoba latihan soal ini saya akan mencoba latihan soal, mungkin saya kerjakan
2 atau sampai 3 soal, nanti teman-teman dicoba lainnya juga. Nah, sekarang saya akan mencoba soal yang nomor 1D, mungkin 2 soal aja ya, 1D sama 2D. Ini kayaknya sudah mewakili keseluruhan ya, karena nilai yang kemarin kayaknya kita udah coba kerjain juga. Kita coba yang pecahan dulu aja. Jadi yang D itu F bundaran GX sama dengan X plus 5 dibagi 2X min 7, kemudian GX nya 2X plus 3. Saya coba tuliskan lagi di sini. Saya tuliskan aja nomor 1D, 1 yang D gitu ya. Soalnya F bundaran GX sama dengan X plus 5 dibagi dengan 2X min 7, dimana kita tahu nilai GX nya itu sama dengan 2X plus 3. Yang akan kita cari adalah nilai si fx nya berapa. Nah, untuk menjawab soal, nah kita berangkat dari konsepnya tadi kan bahwa setiap nilai fungsi fx itu bisa kita sebut menjadi ax plus b, atau kita dapat menggunakan cara yang kedua bahwa setiap nilai dari f bundaran gx itu sama dengan nilai si f gx nya, kayak gitu. Nah, karena kita udah tahu bahwa f bundaran gx sama dengan x plus 5, maka nilai dari f bundaran gx ini sama dengan x plus 5 dibagi dengan 2x min 7, atau nilai dari f gx yang di sini itu dapat kita tuliskan menjadi f nilai dari si gx nya 2x plus 3, ya kan. Nah, setiap nilai fungsi, bahwa misalkan saya punya fx, nah nilai di sini kan ibaratnya sebuah variabel, satu variabel. Sekarang saya akan memisalkan, misal bahwa 2x plus 3 itu saya sebut sebagai a. Maka di sini x saya, 2x saya itu bisa saya tuliskan menjadi a min 3, atau x saya menjadi a min 3 per 2. Nah, kalau udah kayak gini, kita dapat memisalkan bahwa untuk setiap fa itu hasilnya haruslah a plus 5 dibagi dengan 2a min 7. Ini adalah hasilnya. Maka untuk setiap fx yang sudah saya punya itu dapat saya rubah menjadi nilai dari a di sini menjadi nilai x yang di sini, atau saya rubah dia menjadi ini menjadi fa ya. fa nya itu menjadi a min 3 per 2 ditambah 5 dibagi dengan 2 dikali a min 3 per 2 kurangi 7. Nah, kita tinggal samakan aja penyebutnya. Yang atas ini 5, ini 2, berarti penyebutnya per 10, ya kan? Per 10, berarti atasnya a min 3 plus 10. Terus pembaginya yang bawah 2a dikalikan 2 kali a, 2a 2 kali 3, saya tuliskan aja dulu 2a min 6 dibagi dengan 2 dikurangi 7, atau sama dengan saya tuliskan lagi a min 3 plus 10 dibagi dengan 10 dibagi dengan ini pernya nanti 14, ya kan, pernya per 14 gini boleh ya. Kemudian atasnya dia menjadi a min 2a min 6 min 14. Nah, kayak gini. Atau sama dengan nilai a min 3 ini dia menjadi a plus 7 per 10 gitu ya, a plus 7 per 10 dibagi dengan 2a dikurangi 16 min 14, 2a min 20 per 14. Nah, sampai sini tinggal kita balik nilainya menjadi
A plus 7/10 dikalikan dengan 14/2A-20. Ini 14 sama 10 nya kita bisa coret, ini menjadi dicoret 2, dia menjadi 7, coret jadi 5. Terus bisa diakalin lagi, ya bisa jadi 7A plus 14 dibagi dengan 10A min 100 ya, 100. Nah gini, 10A min 100. Sampai di sini apa ada yang aneh untuk perhitungannya? Mungkin saya ada kekeliruan menghitung. Jadi 7A ditambah 7A ditambah 49, bukan 14 ya. 7A dikalikan dengan 49. Nah gini, 49 dibagi dengan 10A min 100. Ya udah, berarti nilai dari si fx-nya ini, untuk nilai si fx-nya ini, nah, kayak gitu. Jadi tinggal kita masukin aja untuk nilai si fx yang di atas ini apakah memenuhi si 7A plus 49 dibagi dengan 10A min 100. Jadi nilai ini bisa kita rubah menjadi fx lagi, menjadi 7x plus 49 dibagi dengan 10x min 100. Seperti itu ya. Sebentar, di sini ada azan. Saya pause sebentar. Sekarang kita lanjut untuk yang nomor 2D ya. Untuk nomor 2D kita ketahui bahwa G bundaran fx itu sama dengan x plus 5 dibagi dengan 2x min 7, dimana yang diketahui sekarang si gx-nya 2x plus 3. Yang ditanyakan sekarang fx-nya. Ingat, di sini yang diketahui adalah G bundaran f. G bundaran f. Berarti rumus kita menjadi G f x. Gini ya. Setiap nilai fx yang berada di setiap nilai fx ini mewakili nilai x yang berada di G. Nah, ini haruslah sama dengan menjadi x plus 5 dibagi dengan 2x min 7. Nah, kalau kita udah tahu seperti ini, nilai gx-nya kan 2x plus 3, berarti 2 dikalikan dengan si fx plus 3 itu harus sama dengan x plus 5 dibagi dengan 2x min 7. Ibaratnya ini saya ganti 2f plus 3 itu harus sama dengan x plus 5 dibagi dengan 2x min 7. Nah, atau 2f saya itu sama dengan x plus 5 dibagi dengan 2x min 7 dikurangi dengan 3. Atau 2f saya menjadi x plus 5 dikurangi semuanya menjadi 2x min 7. 3 saya samakan penyebutnya menjadi 3 kali 2x menjadi 6x min 21. Atau 2f saya itu sama dengan min 5x min 16 dibagi dengan min 5x min 16 dibagi menjadi 2x min 7. Atau f saya dia menjadi nilainya min 5x min 16 dibagi dengan 2x min 7 dikali 2 gitu ya. Atau sama dengan negatif 10x min 32 dibagi dengan 2x min 7. Ya udah, ini jawabannya. Jadi untuk menjawab nilai si fx-nya, maka fx-nya itu sama dengan nilai ini gitu ya. Jadi tinggal masukin aja. Saya kira materi kita sampai sini aja dulu. Untuk soal yang lainnya bisa dicoba. Apabila ada yang susah bisa tanyakan ya, boleh di grup, boleh sama teman-temannya diskusi. Nanti misalkan masih ada yang kurang paham, mari kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.